Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Alsi Abdana. Oh, udah kan ya? Mohon maaf. Eh, dengan beberapa pertimbangan, Alsi Channel kembali berubah nama jadi Abi Sihab 75. Tadinya mau ke sih pengen memakai Al Sihab Channel, tapi sebenarnya untuk dilafalkan agak sedikit susah untuk lidah Indonesia, lidah Nusantara. Makanya kembali ke konsep awal, nama awal dengan ditambah 75. Kita kembali ke Abi Sihab, simpel. Dan itu dikondisikan dengan Facebook, Instagram, terutama Instagram Abi Sihab 75 juga. Biar sahabat-sahabat bisa mudah berkomunikasi, bersilaturahmi. Karena kalau di YouTube kita hanya bisa saling komen tanpa bisa berkirim pesan pribadi. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin berteman lebih lanjut bisa via Instagram dengan Abi Sihab 75. Kalau untuk Facebook cukup Abi Sihab. Walaupun mungkin banyak nama yang sama, tapi foto profil insya Allah sama antara Facebook, Instagram, dan YouTube. Kali ini saya lupa, salam ngoceh, salam gogorolongan, salam ngoceh, salam ngocoblak, salam bicara sendirian di motor. Asik kan? Kalau salam gogorolongan, salam berkendaraan. Gorolong bahasa Sunda, menggelinding pakai roda. Nah, ini adalah pasar Gobras, Taman Sari. Tetap semangat sahabat-sahabat yang untuk sahabat-sahabat pemula, tetap semangat untuk terus berkonten, membuat konten. Tidak apa, untuk sementara kita buat konten serabutan apapun, yang penting berkarya dulu, bikin konten dulu, nge-vlog dulu. Nanti di tengah perjalanan kita akan menemukan konsep atau jalan masing-masing untuk mengembangkan ataupun menunjukkan jati diri masing-masing, ciri khas masing-masing. Kecuali kalau memang sudah punya konsep dari awal, mau jadi kuliner, petualang, traveling, ataupun apa, komedi, bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang belum punya konsep, belum punya ide apa-apa, saya pikir tidak apa-apa, upload saja, bikin konten saja, ngupload saja. Walaupun mungkin awalnya kita bikin short atau film pendek, video pendek, yang penting ada action, ada yang dilakukan untuk ngevlog. Sahabat, izinkan saya bercerita saat ini tentang inspirasi. Siapa sih YouTuber inspirasi sehingga saya membangkitkan kembali akun YouTube yang sudah lama mati? Karena untuk buat baru saya agak males. Saya ingin memanfaatkan alamat email yang baku, baik untuk YouTube ataupun untuk perusahaan, supaya tidak bergonta-ganti email. Karena saya orang pelupa juga, pernah bikin beberapa email lupa password. Tapi kalau ini insya Allah tidak akan lupa dan akan dijaga sebisa mungkin.
Kalau untuk inspirasi mungkin ada 4-5 orang ya YouTuber sebagai inspirasi. Jadi ceritanya gini, bulan Oktober kemarin kami sekeluarga sakit. Nggak tahu kalau analisa dokter sih tipes. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit ataupun dicek secara medis atau kena kopi juga ataupun apa kayak yang dirasakan, sakit banget sampai 1 bulan. 4 kali Jumatan saya tidak bisa ikut berjamaah Jumatan. Makan tidak masuk, tidur tidak bisa tidur. Nah, ketika masa penyembuhan, masa pemulihan, ketika sakit agar reda, sebagai bentuk hiburan, karena kalau ketika sakit memegang HP, melihat layar monitor HP itu pusingnya luar biasa. Maka ketika agak sembuh, saya banyak menonton video-video YouTube. Nah, di antara yang sering saya tonton, yang paling pertama dicari adalah tentang mie ayam. Kemudian kami dan istri tunjuk mie ayam, dan yang muncul adalah Cing Abdel. Ya, Cing Abdel. Udah. Ya, Cing Abdel, Presiden Mie Ayam Indonesia. Dan bungkus. Itulah yang channel-channel yang muncul di beranda yang membuat saya sering nonton, pertama Cing Abdel ya, karena untuk kuliner. Di sisi lain, saya juga suka melihat, karena memimpikan punya kendaraan buat keluarga, merencanakan punya kendaraan, terutama mobil. Nah, yang muncul adalah 3 sekawan, Pak Gubernur Ridwan Hamid, Om Heran, Om Mobi Heran, sekarang Om Gomo ya, ada jogetnya waktu jalan sama Bung Pita ini. Dan ketika Bung Pita ini, nah ketiga ini bagi saya reviewnya untuk orang awam seperti saya bisa masuk. Jatuh kenapa? Ada insiden kayaknya. Ya, sabar-sabar, mohon hati-hati di perjalanan, saling menghargai, saling menghormati. Saya tetap saling mengingatkan, jaga safety. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya, kembali ke tema atau topik. Jadi ingat topik syafaat almarhum ya. Semoga Allah menerima almarhum dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin. Ya, dari sekadar nonton, akhirnya timbul juga kenapa saya mencoba untuk membangkitkan kembali akun YouTube yang sudah lama mati. Nah, ketika sembuh, mencoba vlog-vlog ya biasa, selayaknya pemula, meraba-raba mencari celah-celah apa sih yang mau ditampilkan gitu. Sampai pada akhirnya tiba ke fotovlog ini, prosesnya cukup lama. Bahkan itu tadi serabutan, bikin vlog langsung pengen upload, bikin vlog langsung pengen upload. Nah, untuk sekarang saya mencoba untuk sedikit manage, membuat jadwal pribadi. Saya belajar dari
yang lain juga. Pertama dari channel Bungkus dan channel Cing Abdel, mereka punya jadwal tersendiri jam tayang. Jadi udah matuh, udah pasti jam sekian, hari sekian. Nah, sekarang saya mulai menerapkan itu di channel saya. Jadi sahabat-sahabat, tidak tiba-tiba saja tengah malam muncul, besok tiba-tiba muncul. Dan ternyata enaknya baru terasa sekarang. Jadi saya seolah-olah bisa nabung. Beberapa hari kita syuting, ambil gambar, ambil video, diedit, terus kita simpan langsung. Jadi sehari bisa beberapa kali upload. Jadi setting untuk penayangan hari kapan, tanggal kapan, jam berapa. Jadi untuk 1 minggu saya ini sudah bisa nabung. Ya, 3 orang tadi yang menjadi inspirasi saya untuk upload atau membangkitkan akun YouTube. Walaupun secara finansial, secara hasil belum maksimal. Sampai video ini dibuat, subscriber belum sampai 200, dan saya masih ratusan, belum sampai 1000. Tapi saya percaya proses, aku proses dan menikmati proses. Walaupun saya pribadi pernah terjebak mencoba cara-cara instan untuk menaikkan subscriber, jam tayang, dan lain-lain, terutama subscriber. Tapi ternyata banyak yang rontok juga. Saya tidak mau sudon atau tidak mau berburuk sangka pada yang sudah mungkin ada yang unsubscribe. Saya berbaik sangkanya mungkin ini sistem dari YouTube, dirajia sama YouTube. Jangan sekon, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Saya juga pernah tergoda menggunakan aplikasi. Sahabat-sahabat pasti sudah tahu aplikasi itu untuk menambah subscriber. Dan ternyata rontok juga. Padahal saya kembali ke konsep awal. Paling memang ada 1-2 grup WA yang saya ikuti, yang saya pikir aman untuk meningkatkan subscriber sama jam tayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan itu real, bukan aplikasi, bukan mesin juga. Apakah tidak tergoda untuk membeli atau menggunakan jasa? Satu, terutama sih nggak punya uang, sayang sih uang kalau buat dibeli gitu. Bagi saya pribadi ya, catatan itu buat saya pribadi. Tapi buat teman-teman yang sekali lagi yang punya dana tidak terbatas, dan lagi ceritanya, kalau saya pribadi sih sayang. Pionir 323, Raider 323.
Setelah hampir sebulan PPKM, ini Jalan Sutisna Senjaya kembali ke habitat padat merayap macet. Dan ini ada penumpukan di BNI, tadi di BRI. Apakah pencairan bantuan atau apa, saya kurang tahu pasti. PS ya Bunda Aisyah. Ini mobil rumah sakit ibu dan anak Aisyah. Kita sampai di lampu merah Jalan Sutisna Senjaya, Kebun Tiwu, ke kanan ke Jalan Ahmad Yani, kawasan Pancasila. Sama-sama kasih kesempatan. 4, 2, 1, wow. Tolong dinas sosial ini ditertibkan. Boleh sih menjaga rezeki, tapi jangan sampai bangun jalan. Pintu rel Pancasila dan kita masuk ke jalan Pancasila. Kita akan pulang dulu ke rumah. Ini bis bis mobil bawa loyang kayaknya ini, atau buat kue atau buat apa, kirain kota suara pemilu. Kita masuk ke Jalan Sukasari. Dari Jalan Sukasari kita belok kanan ke Jalan SKP. Nah, di depan sahabat ada tukang ketoprak Mas Aris. Harganya sekarang 12.000 ya. Nah, tapi enak kok. Worth it dah. Harga 12.000 tuh, banyak yang ngantri. Vlognya ada di vlog coba-coba, belum masuk review sih. Jadi bila nanti konten ini apapun ini berhasil, ketoprak Mas Aris terus jadi bagian sejarahnya. Ada ya ketoprak Mas Aris, terus ada juga soto mie Bogor Mas Vidi, ada mie ayam Pak Kobang, ada mie ayam Jajawai. Ayo, Pak RW kita masih muda, beliau wasit nasional futsal.
Tapi karena COVID, akhirnya mimpinya untuk pergi ke Papua tertahan. Ya, waktu mau PON. Tapi beliau sudah melanglang Nusantara. Mungkin sahabat pernah sahabat-sahabat yang suka pulsa pernah menonton video di mana wasit mau dipukul. Nah, itu yang beliau mengeluarkan kartu merah karena satu insiden. Di dalam UI. Si ayah di belakang. Ini Debara. Beliau anaknya kakak Bara, kakak Bara sedang pesantren, doakan. Alhamdulillah anak-anak udah mulai mengikuti pesantren. Kok kayak mau ini anak-anak mau buang sampah nih. Salut. Kakak Bara kelas 3 SD ya. Kita mulai belajar pesantren walaupun nggak jauh dari rumah. Belajar mandiri. Jadi ketika Nade naik ke SMP ataupun sanawiyah, jadi sudah terbiasa. Ini kampung Cimerak. Jadi ada tukang hardlock nih, sebelah kiri. Pernah juga di video pendek di-upload. Asik, disuapin. Nah, kalau di depan ini nih sebentar lagi. Kita lamatin ya. Ini di sebelah lagi ada bakso asep. Bisa jadi alternatif buat sahabat yang suka kulineran bakso nih dekat kampung saya. Mungkin nanti dibuatkan vlog khusus ya tentang tukang bakso yang berada di Tasik. Rata-rata itu orang Panjalu, orang Jahim, perbatasan Panjalu dengan Cikijing. Tapi rata-rata mengakunya orang Cikijing, padahal orang Jahim. Dan sesaat nanti insya Allah kita akan sampai ke rumah. Terima kasih sahabat sudah menonton video kami. Terima kasih sudah mendukung. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam. Saya habis siap mundur.